Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya. Malu kita dengan pernyataannya Pak Emil Salim. Kan ada juga kita ada ikatan alumni itu, ILUNI ya Pak? Ya bukan hanya ikatan ILUNI aja. Sivitas Akademika sepertinya diam aja. Apabila ABRI mempunyai Sabta Marga sebagai rohnya ABRI, maka universitas mempunyai academic freedom sebagai rohnya. Maka ABRI tetap aparat dari negara. Begitu pula universitas tetap badan pemerintah. Tetapi dalam mengatur, mengembangkan lembaga-lembaga itu ada karakternya masing-masing. Karakter ABRI dalam Sabta Marga, karakter universitas di dalam academic freedom. Itu hakikat yang memungkinkan perkembangan ilmu pengetahuan. Tesis, antitesis, sintesis. Jadi di universitas berlaku kebebasan berpikir, otonomi diberikan kepada universitas sejak tahun 1957. Dan sejak itu Universitas Statuta nomor 68 tahun 2013 yang pengelolaan universitas menjadi tanggung jawab dari Majelis Wali Amanat yang mewakili masyarakat, kemudian Senat Akademi yang mencerminkan akademiknya, lalu ada Dewan Guru Besar dari masing-masing fakultas, dan ada kemudian rektorat. Lembaga-lembaga itu bukan merupakan departemen. Dia tumbuk secara kolegial. Maka rektor bukan majikan. Rektor bukan bos. Rektor adalah primus inter pares. Nomor satu di antara guru besar yang sama. Dalam perkembangan Universitas Indonesia dengan Statuta 68 2013, pada tahun 2020 ada niat untuk mengadakan perubahan statuta. Dewan Guru Besar dilibatkan, tetapi sampai tahun 30 September 2020, dialog antara Dewan Guru Besar, Rektorat, MBA, dan Departemen Pendidikan sejak September 2020 berhenti. DGB tidak lagi dilibatkan. Tiba-tiba di dalam bulan ini, dalam tahun 2021, lahir Statuta nomor 75 2021. Statuta itu adalah seperti pedoman isi yang mengatur organisasi UI. Statuta 75 2021 dilahirkan tanpa konsultasi dengan stakeholder, baik dari Dewan Guru Besar maupun Senat Akademik. Entah bagaimana menggodoknya, dia merupakan sebagai satu fait accompli. Jadi, Universitas Indonesia diatur oleh satu Statuta 75 tahun 2021 yang tidak melibatkan Dewan Guru Besar, tidak melibatkan Majelis Akademi, dan merubah substansi, isi, karakter
dari universitas. Perubahan yang penting adalah bahwa di dalam kerektoran, di dalam pengaturan universitas, partai politik bisa masuk universitas sebagai partai di dalam majelis wali amanat. Kecuali direksi perusahaan BUMN, semua kecuali direksi, semua yang berkaitan dengan perusahaan bisa masuk menjadi anggota pimpinan di dalam universitas. Maka konflik politik, konflik bisnis masuk ke dalam tubuh Universitas Indonesia ini. Kemudian, wewenang rektor diangkat naik menjadi penentu dari guru besar, penentu dari rektor kepala, penentu dari sebagainya. Padahal Menpan mengeluarkan ketentuan bahwa status rektor kepala itu adalah wewenang Dirjen Dikti. Jadi ada pelanggaran di dalam berbagai peraturan-peraturan ini. Yang penting adalah bahwa lembaga-lembaga universitas, Dewan Guru Besar, Senat Akademik, wewenangnya menjadi berkurang dalam hal penetapan pengusulan guru besar dan sebagainya menjadi wewenang rektor. Sehingga rektor menjadi semacam nomor satu dalam universitas, menjadi semacam majikan. Padahal di dalam konteks otonomi, rektor dipilih dari Dewan Guru Besar, rektor adalah primus inter pares. Kita sama, hanya rektor didahulukan sebagai rektor. Maka yang terjadi adalah perubahan besar dari karakter universitas. Universitas kemudian berubah peranan Dewan Guru Besar menjadi merosot, tidak lagi di dalam penentuan siapa guru besar. Kemudian rektor naik posisinya menjadi penentu kepala, lektor kepala, penentu Dewan Guru Besar dan sebagainya, sehingga kolegialitas universitas terganggu. Dan di dalam kolegialitas itu, otonomi universitas terganggu. Karena universitas, kita yang bekerja di universitas harus tunduk pada ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah dan hilanglah semacam academic freedom. Jantung dari karakter hidup universitas tertusuk oleh PP 75 2021 yang merubah status universitas. Apabila Sabta Marga jantungnya dirubah, maka karakter ABRI berubah. Jika karakter universitas otonomi berubah, maka karakter Universitas Indonesia berubah. Yang menjadi taruhan adalah bahwa universitas dinilai oleh dunia internasional. Kita tidak hanya hidup di Indonesia, kita masuk ke dunia universitas dunia. Mereka menilai bagaimana academic freedom, bagaimana penentuan guru besar, bagaimana berjalannya objektivitas ilmu, dan sebagainya. Maka bantu kami menyelamatkan otonomi universitas dari intervensi parpol, dari intervensi bisnis, dari intervensi individual yang mungkin mempunyai kepentingan individual. Kembalikan roh universitas seperti Sabta Marga punya roh ABRI,
please kembalikan roh otonomi universitas yang tadi hidup dalam PP 68 dalam Statuta 68 2013 dan yang diperjuangkan dan ditunggu sejak 1957 sampai 2013 ini, roh otonomi tegak berdiri. Mohon bekukan PP nomor 75 2021. Mohon informasikan kepada Presiden bahwa yang dipertaruhkan bukan hanya perubahan PP, yang dipertaruhkan adalah karakter pendidikan universitas yang mulai hancur otonominya, masuk parpol, masuk bisnis, masuk sifat pimpinan universitas, tidak lagi kolegial. Makanya kami mohon, bukan kepentingan kami saja, yang kami mohon adalah please selamatkan universitas. Tidak hanya di forum nasional, tapi juga di forum internasional. Kembalikan Universitas Indonesia pada rohnya. Jangan cabut rohnya UI, otonomi, kebebasan mimbar, academic freedom, seperti jangan dicabut sabta marga dalam jiwanya ABRI. Mohon sangat membantu kami menyelamatkan tidak hanya UI, tapi rohnya otonomi universitas. Terima kasih. Tadi abang udah lihat ya videonya Pak Emil Salim, ya, denger kan? Ya. Nah, sebagai alumni UI, apa bang pendapat abang? Waduh, malu kita. Malunya kenapa? Wah, Pak Emil itu kan mungkin tidak di antara kita udah paling tua, paling senior. Ya. Tapi dia peduli dengan kondisi UI yang saat ini. Kalau menurut saya sih udah nggak jelas. Jadi masukan abang apa nih? Ya, saya sebagai alumni UI malu kita dibuatnya. Beliau sebagai senior yang sudah lanjut usia masih peduli dengan kondisi UI pada saat ini. Cukup jelas pernyataan beliau. Setahu abang itu dari teman-teman yang lain, dari Pak Guru Besar Itu ya, yang saya nggak ngerti. kan ada juga, kita ada ikatan alumni itu, ILUNI ya Pak? Ya bukan hanya ikatan ILUNI aja. Sivitas Akademika sepertinya diam aja. Ya. Saya nggak tahu apa yang terjadi di sana. Mungkin takut ini kali Bang, jabatannya kali Bang ya? Itu udah pasti. Saya ngelihat mungkin dari sisi yang lain ya. Apa mereka nggak terpanggil berbuat untuk UI, untuk keselamatan UI, ya. Yang selama ini UI sebagai kampus perjuangan itu diobok-obok. Ya. Jadi sekarang kesannya kita udah nggak ada perannya lagi ya. Ya, bisa juga, ya. Kita ini udah nggak punya kemampuan. Ya, karena demikian kuatnya ya campur tangan pemerintah. Ya, di samping sepertinya itu Sivitas Akademika kita itu punya kepentingan. Malu kita dengan pernyataannya Pak Emil Salim. Beliau itu kan sudah tua, tapi masih peduli ya, dengan kondisi di UI pada saat ini. Yang jadi pertanyaan kita, di mana itu Sivitas Akademika? Kok diam aja? Ya, kita sebagai alumni, ILUNI di mana ini posisinya? Mungkin lagi belajar kali.
Baik, intinya Pak Emil Salim, kami mewakili alumni UI mendukung Bapak untuk tetap semangat dan maju. Kita pikirkan agar UI tetap otonomi. UI kampus perjuangan, bukan kampus merdeka. Veritas, Probitas, Justisia. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya.